Firman itu kan telah menjadi Iya, manusia. siapa Siapa itu itu yang telah maksudnya? menjadi manusia? Yesus, Yesus, Siapa? Ya, dari Yesus. mana sumbernya itu Yesus? Loh, Dari Allah. Semua itu dari Allah. Iya, melalui apa dia? oke. Melalui Bunda Maria. Iya, melalui Bunda Maria. Oke. Hmm. Jadi, iya melalui Bunda Maria tanpa bersuami, tanpa apa? Itu artinya kan firmannya Tuhan. Iya, Ya, nah sudah firmannya dijelaskan di Allah. situ, sudah jelaskan di situ bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Mm-mm. dari Allah itu maksudnya proses ya. Ini kan sebenarnya proses itu Ya. ada. Bagaimana prosesnya sehingga Yesus itu ada? Itu kan prosesnya seperti itu bahwa dia tidak mempunyai ayah. Ah, masa sih secara kalau kita manusia kan orang itu bisa ada itu kalau ada ayahnya, ada ibunya baru berhubungan. Nah, sedangkan proses Yesus itu kan tidak ada ayahnya. Jadi bagaimana caranya itu memahami supaya kita nyambung di pikiran kita berarti karena dia tidak punya ayah berarti dijelaskan bahwa dia itu adalah Allah sendiri yang berfirman untuk menjadikan Oke. Yesus Oh itu. ya. Nah Oke, saya kalau lanjutkan kita lagi pertanyaan saya, Bang. Selata, ya. hmm, Saya lanjutkan pertanyaan saya, Bang. Dah. siap, Ada Abang tadi telah mengakui dan telah memberikan penjelasan bahwa firman yang telah menjadi daging itu ada Yesus, ya kan? hmm, Gitu. betul, Sementara abang tadi di awalnya mengatakan dan mengakui bahwa firman itu adalah Allah juga. Kan begitu? iya. Nah, Sesuai makanya dengan saya ayat yang ada. kenapa saya katakan bahwa Tunggu dulu, Bang. firman Tunggu dulu, itu, Bang. aduh, oke, Tunggu dulu, Bang. lanjut, Tunggu lanjut, dulu, saya jelaskan dulu. oke, Tunggu dulu, siap, Bang. Nah, karena Anda sepakat dengan teks yang mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat berikutnya firman itu telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, kan begitu. hmm, Lalu pertanyaan saya tadi di awal, apakah Yesus itu sebagai Tuhan? Jawaban Bapak, bukan, tapi kan, Tuhan. Sementara iya, firman yang tadi telah menjadi Yesus. Kan begitu nih. Allah yang tadi telah menjadi Yesus. Allah itu bukankah sama dengan Tuhan? Tuhan. tidak, Pertanyaan tidak, saya tidak jadinya. begini, tidak begitu, Pak Santo Pak ya. Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itu yang menjadi manusia. Firmannya Allah yang menjadi manusia, bukan Allahnya. Karena Allah itu yang mengeluarkan firman. Tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang Gini berfirman. loh Bang, gini. Paham itu. Gini bang. Tunggu dulu bang. Allah itu kan gelar bagi orang Kristen, bukan proper name. Kan gitu ya. Allah itulah gelar, sebutan. Kan gitu. Yang saya sebut tadi bukan Allah Bapa, kan gitu. Dan di teks itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa dan firman itu adalah Allah. Kan gitu pernyataan teks itu. Hmm, Dah? oke, Ah, oke. Pelan-pelan ya, dan pelan-pelan. firman Jangan kita itu menjadi manusia. dan firman itu telah menjadi manusia dan Oke, yaitu Yesus. Kan begitu ya? ya betul. Oke, pelan-pelan ya. Ah, Kita kembali kepada apakah ke atas dulu. pertanyaan saya? Lanjut Ya, dulu Pak. pertanyaan saya. Apakah Allah itu apakah Allah itu sama dengan Tuhan? Ya, kalau kita kan apa ya? Itu kan Allah itu ya. Itu kan kita sebutan ya atau nama ya. Nama. Ya. Nama Ya, kepada ya. Sang Pencipta dalam bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Kristen Bukan nama. itu menggunakan kata Bapa. Bapa. Itu loh. Ya. Jadi kembali kita kepada ini tadi Pak Anu karena kamu terjebak di situ bahwa firman itu adalah Allah, ya kan? Jadi firman itu adalah Allah, kamu terjebak di situ. Hmm. Betul tak? Halo? Terjebak, jadi kenapa bisa terjebak? Saya Ya, terjebak karena kan merasa terjebak. dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama di situ kan berarti sudah lebih dari satu kan? Sudah jamak atau ada firman, ada Allah kan? Kan bersama dengan Allah. Jadi bukan berdiri sendiri Bukan tuh firman jamak, di gak situ. jamak. Ya, baru firman itu adalah Bukan Allah. jamak. Bagi saya kok jamak itu. Apa? Ya jamak kan? Bukan tunggal toh? Bagi saya enggak.
bagi saya bukan jamak. Karena kenapa? Oh, berarti tunggal. Karena Oh, kenapa? Tunggu oke, dulu, baik. aku jelaskan. Kenapa saya mengatakan tidak jamak? Karena apa namanya, perkataan itu tidak bisa terlepas dari yang mengucapkan. Oke. Nah, kenapa Bapak tidak bisa apa? Karena dikatakan bersama-sama. Apakah kata bersama-sama itu adalah tunggal apa jamak? Kalau ada kata bersama-sama, apakah tunggal atau jamak itu kata bersama-sama? Tunggal itu. Loh, kata bersama, bersama berarti jamak apa tunggal? Aku tanya abang dulu, analoginya. Apakah perkataan saya bersama-sama dengan diri saya? Betul. Apakah saya jamak? Apa? Apakah kamu jamak? Itu iya jamak kamu. Firmanmu itu bersama dengan dirimu. Jadi ada dua entitas di situ. Dirimu satu dan firmanmu satu. Tetapi ya firman itu di dalam diri kamu sendiri. Kalau tidak ada dirimu, tidak ada firmanmu. Begitu. Di sini mungkin kita berbeda pendapat ya. Itu. Kalau saya berpendapat, saya dengan perkataan saya itu tidak bisa dipisahkan dan tidak jamak aku dengan perkataan. Betul. Sementara abang berpendapat, tunggu dulu. Sementara abang berpendapat, seseorang itu berpisah dengan perkataannya, artinya jamak antara pribadi dengan perkataannya. Di situ perbedaan kita. Begini ya, maksudnya di situ bukan terpisah, tetapi menjelaskan bahwa di dalam entitas kamu, di dalam diri kamu itu ada firman dan ada dirimu. Tapi bukan berarti firmanmu itu, katamu itu di luar daripada dirimu, tetapi melekat di dalam dirimu. Tapi ada dua entitas di situ. Tapi abang bilang jamak gimana? Iya, Coba Bang Solata saya izin maju sedikit ya sama Bapak Stopak. Bapak Stopak pernah baca Yohanes 14:1? Lupa. Coba dibaca. Ayatnya tapi Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman menjadi apa coba? Menjadi manusia. Firman menjadi daging. Menjadi daging. Bapak pakai ILT 3 atau? Ya. Bapak sudah pakai apa ILT? Saya, kalau di LI firman menjadi manusia, nggak apa-apa, nggak ada problem. Iya, Bapak pakai mana? Pakai daging atau manusia? Karena ya saya pakai nggak problem, nggak bermasalah sama aku. Apakah bermasalah Pak? Daging, kalau daging banyak, manusia? ada daging ayam, daging kambing, daging sapi. Iya. Enggak. Iya. Pemahaman aja. Arti gini loh bang Luding. Bagaimana saya bisa memahaminya antara daging yang dimaksud? Artinya kalau ditulis di situ. Coba iya, Bapak pakai yang mana dulu? Baru kita narasi dari itu. Bapak pakai yang mana dulu? Bapak pakai yang mana? Saya lebih mengikuti menjadi daging. Oke, menjadi daging. Baik. Bapak punya Bible di situ, Pak? Kebetulan hanya bahasa Batak. Oke, bahasa Batak. Coba Bapak buka bahasa Batak, nanti Bapak kasih artikan saja. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 27, Pak. Coba kita, tidak mungkin agama mematikan akal ya. Kita sepakat Bapak ya. Benar tidak? Benar. Agama tidak mungkin mematikan akal. Bagi yang orang berakal. Ya. Berarti Bang Solata bilang tidak berakal yang lain. Janganlah begitu. Wah, tidak. Maksudnya kan bagi orang, betul. bagi orang yang berakal. Ada orang gila juga kan tidak berakal ya. Ada ya orang yang kurang berakal, begitu. Betul. Coba Bapak baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27, baru Bapak artikan. Kisah Para Rasul 4 ayat 23. 27. Ini untuk di bahasa Indonesia kan ya? Iya, baca baru Bapak artikan, bisa tidak? Kalau karena gini Bang, maaf dulu. Kalau tulisannya di sini aitutudo manaung marpungu di huta on si Herodes dohok si Pontius Pilatus rap dohot halak perbegu dohok bangsa Israel maraloh Yesus naposom nabadiai
naminiakan mi. Ini kalau untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia agak-agak masih janggal, Bang. Coba artinya apa? Artinya? Yang Bapak tahu artinya apa? Benarlah yang telah, kalau ini kalau saya terjemahkan dulu ya, terjemahan letterlet namanya. Iya, iya, diterjemahkan. Benarlah. Iya, maksudnya di bahasa Indonesia kan itu apa? Saya tahu itu bahasa daerah, di bahasa Indonesia kan itu apa? Ya. Benarlah telah berkumpul di tempat ini Herodes dan Pontius Pilatus dengan orang perbegu ya, perbegu kalau bahasa Indonesia jadi apa ya? Dan bangsa Israel melawan Yesus, anakmu yang mulia itu yang telah kau urapi. Coba baca. Apa? Yesus, anakmu yang mulia itu yang engkau urapi. Engkau itu siapa? Diurapi. Hah? Engkau itu siapa? Merujuk kepada siapa? Engkau. Merujuk kepada sang sumber, Bapak, Allah Bapak. Bapak. Oke, Allah Bapak. Ya. Yesus, anakmu yang engkau urapi itu siapa? Yang engkau urapi itu siapa? Allah. Yang diurapi siapa? Allah anak. Yang tertulis di situ, Pak, tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Yang tertulis di situ siapa? Yesus. Yesus. Ada kata Allah anak situ tidak? Ya. Tidak ada kan? Mana ada Allah anak di dalam Alkitab? Ya, sabar masalah. Tidak ada. Oke. Berarti di situ engkau itu merujuk kepada Bapa. Benar? Ya. Berarti Bapa mengurapi anak. Betul? Betul. Berarti ada yang mengurapi dan ada yang diurapi. Betul. Menurut akal sehat ada berapa itu, Pak? Menurut akal saya secara dua pribadi. Oke, ada dua pribadi di situ. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi berdasarkan apa nih? Akal sehat. Yang sesuai tadi itu ada dua pribadi itu. Di antara dua pribadi ini menurut akal sehat, yang mana Tuhan langit dan bumi? Gini. Kalau menurut ayat itu, ya kan? Akal sehat, Pak, sabar. Menurut akal sehat, tidak mungkin Bible itu mematikan akal. Menurut akal sehat ini, kita pakai akal sehat ya. Tadi kan Anda bilang dua pribadi. Karena ada yang diurapi dan ada yang mengurapi. Ya. Yang mengurapi adalah Bapa, yang diurapi adalah anak. Ada dua pribadi menurut Anda. Nah, menurut akal sehat, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang diurapi atau yang mengurapi? Dua-duanya Tuhan langit dan bumi. Oke, dua-duanya Tuhan langit dan bumi. Apakah Tuhan Anda dua berarti? Tidak, satu. Nah, itu mati akal, Pak, bukan akal sehat. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Bapak ya. Izin sedikit. Sabar, izin sedikit, Bapak. Izin sedikit. Ya. Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Anda punya kitab suci yaitu Bible, saya punya kitab suci yaitu Al-Qur'an. Oke. Ya. Dengan kitab suci inilah kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita tahu apa perintah Tuhan kita dan apa larangan Tuhan kita. Tugas kita manusia ini sami'na wa ta'na. Atau artinya kami dengar, kami taat ketika dibacakan firman Tuhan. Nah, agama adalah dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau. Berarti ketika orang itu beragama seharusnya dia tidak kacau. Dari tadi Anda ini kacau. Anda mengatakan bahwa itu dua-dua Tuhan, Pak. Menurut akal sehat, di alam semesta ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan.
Kalau Yesus ini bukan pencipta, berarti dia ciptaan. Kalau Yesus ini bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Sementara di dalam Bible Anda, saya tanya sama Anda Pak ya, pakai ini akal sehat dulu. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, ini adalah HP, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah TV, berarti pendeta lurus apa bengkok itu? Ya bengkok. Bengkok, karena tertulis HP, tetapi penjelasan dia adalah TV, benar tidak? Ya. Ya. Di dalam Bible Anda, di Kisah Para Rasul 4 nomor 27, Yesus adalah hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25, Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus menerima firman dari Tuhan. 10 ayat mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Ini pendeta lurus apa bengkok? Nah sekarang gini Bang, saya bertanya Nah, sama Bang. bagaimana? Dah. Nah, silakan. Dijawab, bukan ditanya. Iya, untuk menjawab pertanyaan Abang tadi, Abang telah menjelaskan tadi mulai dari awal tentang agama sampai ke kitab suci, gitu toh? Pertanyaan saya, di dalam memahami kitab suci, jika ada pernyataan yang satu, apakah kita bisa mengesampingkan pernyataan yang lain? Maksudnya dalam seperti apa itu? Udah. Di dalam Contohnya Yohanes bagaimana? tadi sudah dijelaskan. Kan di dalam Yohanes tadi sudah dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan begitu. Di sini ada penegasan bahwa firman itu adalah Allah, toh? Tetapi Oke, bukan firman sumber. itu adalah Allah. Baik, kita sepakat. Memang benar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sepakat kita? Sepakat. Oke, saya lanjutkan dulu, Bang. Saya tanya sama Anda dulu. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Tunggu dulu, Bang. Silakan. Tidak bisa. Oke, tidak bisa saya berpisah. jelaskan Yakin dulu, nih, Bang. saya kunci nih. Saya sudah paham itu. Yohanes 1:1 saya paham. Oke, kita kunci nih. Firman dan Allah tidak bisa berpisah ya? Oke, Yohanes 1:14, firman menjadi daging, berarti Allah menjadi daging juga. Tidak, kan ada Ya, berarti bisa berpisah. Berarti bisa berpisah. Ya tidak berpisah gitu loh. Sabar, coba Anda perhatikan baik-baik Pak. Makanya saya bilang, sabar. Makanya saya bilang agama tidak mungkin mematikan akal. Coba Anda perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Benar? Ya. Oke, firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Yohanes 1:14, firman menjadi apa? Manusia. Oke, Allah menjadi manusia atau tidak? Allah mana yang sekarang dulu pertanyaannya? Astagfirullahaladzim. Tanya pula Allah yang mana? Emang kita bahas ini Allah yang mana, Pak? Hah? Gini Bang, tunggu dulu Bang, tunggu Bang Loding. Silakan masuklah Bang Solata. Allah ada begini, tidak mau jujur masalahnya Bapak ini. Silakan. Oke. Iya, selamat malam Bang Dafar. Oke, menurut Allah itu ada berapa sih? Sama Bang Loding ini, karena Bang Allah ada Loding berapa, membawa Pak? pemahaman. Tunggu dulu Bang Solata, karena Bang Loding ini membawa pemahamannya dengan versi mereka bahwa Allah itu adalah proper name. Sementara bukan itu Bapak, jangan Anda framing. Saya tidak membawa seperti itu. Pak, jangan framing saya ya. Saya tidak membawa bilang pakai perspektif. Aduh. Saya tidak membawa pakai pemahaman saya. Itu yang tertulis di Bible Anda. Susah juga Pak kalau dikasih Bible tolak, kasih Bible tolak.
kasih babi makan. Ini yang pusing saya, Pak. Saya tidak di sini kita membahas Tuhan kalian. Saya tidak membahas Tuhan saya. Paham? Jadi saya tidak mau Allah. Kalau Dengar dulu, Pak, ya. Bukan saya memakai, saya ini tidak pakai kacamata Islam. Kalau saya pakai kacamata Islam, firman itu adalah perkataan. Perkataan tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi firman ketika diberikan kepada Musa jadi Taurat, diberikan kepada Daud jadi Zabur, diberikan kepada Yesus jadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Itu pandangan Islam. Tetapi saya mengikuti pandangan Anda. Begitu. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran sementara Bibel Anda saja Anda mutar-mutar? Coba. Oke, makanya gini, kalau abang tidak membawa versi abang, maka Allah yang dimaksud di situ bukan Allah sang sumber, karena Allah itu bagi Kristen adalah bukan proper name. Paham ya? Terus Allah, kalau bukan Allah sang sumber, Allah yang mana? Sang sumber ini siapa, Pak? Allah itu siapa menurut Anda? Allah itu siapa? Menurut Anda Allah itu siapa? Allah Bapa kan ada sang sumber yang dimaksud Allah Bapa itu. Iya, saya tanya, menurut Anda Allah itu siapa? Menurut Anda Allah itu siapa? Ya Yesus itu termasuk Allah juga. Di mana datanya? Kasihkan saya. Kalau ada saya bakar rumah saya sekarang. Oke. Tidak, jangan. Oke. Anda sabar. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya minta data, kasihkan saya data. Jangankan satu ayat, panggal ayat saja. Kalau ada saya bakar rumah saya sekarang. Ini saya loncat juga ke laut ini, laut di bawahnya. Saya loncat sini. Nanti Bang Solata sebagai Kristen Protestan bakar juga kapal itu ya. Kalau ada. Saya loncat ke laut ini, saya loncat. Langsung loncat. Nah cepat Pak. Bapak carikan satu ayat, saya bakar nih, saya bakar rumah nih. Sayang tolong ambil bensin sayang. Iya. Istri saya sudah ambil bensin nih, cepat. Ya makanya saya mau memberikan ayatnya. Oke, silakan kasih ayatnya di mana? Lama dikatakan. Pak, Yesus belum ada di perjanjian lama, jangan Anda tipu-tipu di sini. Aduh. Kalau Yesus ada di perjanjian, aduh Bapak. Kan dulu. Enggak ada, jangan. Yesus tidak ada di perjanjian lama, Pak. Tidak ada Yesus di perjanjian lama. Belum lahir dia, Pak Santo Pak. Iya, ini loh Bang. Yesus lahir itu di Lukas 2 nomor 22 perjanjian baru. Lukas 2 nomor 22, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dia baru lahir. Berarti perjanjian lama, jangankan Yesus. Ari-arinya pun belum ada. Jadi loh Bang, maksud saya di sini untuk memahami pengertian Allah dulu di sini. Kayak gitu. Supaya jangan ada kekeliruan Allah, pengertian Allah dulu, maka saya bawa. Tidak, saya minta begini Pak. Anda kan sudah mengatakan Yesus itu juga kan Allah, benar tidak? Ya. Oke, kasihkan dalilnya. Bukan Anda mau putar kiri, putar kanan. Ya tapi kita pengertian dulu, pengertian Allah. Tidak, saya butuh jawaban, bukan butuh pengertian Pak. Saya butuh jawaban. Paham tidak? Paham jawaban tidak? Gini. Begini Pak. Begini Pak. Rasul 3 ayat 3. Begini Pak. Saya bertanya kepada Anda, Allah itu apa? Menurut Anda, Ya. Anda bilang Yesus itu juga Allah. Yesus itu juga Allah. Saya minta dalilnya di mana? Ya. Dalilnya Anda kasih di mana? Kalau Anda lari ke perjanjian lama, kenapa saya tidak terima? Karena di perjanjian lama, jangankan Yesus, ari-arinya pun belum ada, Pak. Anda berbicara ini dengan saya orang yang berakal sehat, Pak. Bukan berbicara dengan jemaat-jemaat. Saya ini orang yang berakal sehat. Kan? Kita tahu di perjanjian lama itu belum ada Yesus. Begitu. Kan sudah Kita berbicara ini yang Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, data itu dari mana? Bukankah kita beragama ini kita punya kitab suci supaya ketika kita berbicara agama kita buka kitab suci kita. Dari Yohanes 1 tadi. Mana ada di situ. Aduh, Bapak ini bagaimana? Kan firman itu telah menjadi daging toh dari manusia toh. Ayatnya. Saya bantu ayatnya, Bang. Oke, silakan bantu Bang. Ayo.
Ya, saya bantu jahit. Di Kisah Para Rasul ayat 3. Kau itu bukan bantu ayat, bantu kasih bengkok lagi. Ah, di mana coba? Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak Kisah dan Para Yakub. Rasul 3 ayat 13 itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Berarti Siapa di yang situ dimuliakan? Yesus tertulis hamba atau Tuhan? Siapa yang dimuliakan Hamba, di situ? Ya, karena Yohanes Yang tertulis di katakan situ dia Yesus adalah- hamba apa Tuhan? Siapa yang dimuliakan Yesus di situ? Ayo, yang dimuliakan Yesus siapa? Iya, ini di compare dengan lihat bahasanya Matius 22 ayat Ayo. 22. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Dia di ayat bukan tadi. orang mati melainkan orang hidup. Yang ayat tadi kau bawa, siapa yang dimuliakan Yesus di situ? Ya, jadi Yesus lah Yesus Allah. Siapa yang dimuliakan Yesus? Dapat. Siapa yang memuliakan Yesus tadi di situ, di ayat itu? Siapa yang memuliakan Yesus? Itu loh. Kamu mukanya keluarin siapa namanya? Sesalto ya. Siapa namanya? Bukan. Solhata, salto pula kau Nah, ganti-ganti orang punya nama. Ayo, Kapan ke Jakarta? Ngomong doang ya, lama banget. Tidak, saya mau ke serius. Apa bulan depan saya sudah di Jakarta, tanggal 11 saya sudah di Jakarta. Begitu. Saya sudah bawa peci sama sarung ya. Tapi sudah sunat kan? Atau saya sunat sendiri? Nanti dari stasiun Manggarai kita ke Bogor, Bogor lagi, ya Bogor. Ke Bogor. Ya, mau ketemu sama Ustadz Nababan. Nanti nggak kelihatan stasiunnya. Mau ketemu sama Ustadz Nababan. Oke, siap. Doakan dia ya. Semoga dia bisa. Aduh, Bang Solata turun dulu Bang, baru naik ulang. Doakan dia, semoga dia mau ketemu sama sama Ustadz Nababan. Semoga beliau diberikan hidayah langsung syahadat di sana. Silakan. Jadi begitu Pak. Jadi kita ngobrol satu, tunggu Bang Solata naik lagi. Jadi begitu Bapak. Coba Bang siapa kan Bapak Stopak ini kan tidak ada Bibel apa ya? LAI yang Indonesia kan? Coba Bang Dafar tolong baca 1 Timotius 6 nomor 16 Bang. Bapak ini kita ganti mode sama-sama belajar Bapak ya. Bukan saya Anda lebih pintar, saya lebih pintar ya. Kita sama-sama belajar ya. Karena kita semua cinta Yesus. I love you Yesus forever. Amin. Timotius. Amin. Amin. Oke, silakan. 1 Timotius 6 nomor 16. Udah ikutin apa-apa aja Ustaz apa-apa aja. Bang Ya, Luding tuh baca. sama Ustaz apa-apa sama. Satu sama, iya. searah, jadi enak. Oke, siap. Baca 1 Satu Timotius 6 nomor 16. Nomor 16. Ya, Sumitete, Islam Kristen. Bentar. Sumitete, Dialah satu-satunya yang takluk. Udah mana? Udah belum nih? sudah. Baca. Tak dulu. Siapa yang dulu? Siapa namanya? Sumarni Tete. Sudah baca, sudah. Udah ya? Hmm. Udah saya baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, Bapak Stopak. Bapak Stopak, Yo. fokus Pak. Ya, di dalam Ya, 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa, Pak? Sosok sang sumber. Sang sumber, Allah Bapa, benar? Ya. Oke. Bang Dafar, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa, Bang Dafar? Dia sang Bapa, betul, sang sumber hidup. Oke, Itu sang Bapa. sumber. Sepakat kita semua sang Bapa ya. Bapa. Berarti menurut 1 Timotius 6 nomor 16, sang Bapa ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri, benar?
Betul, sesuai dengan Betul. keluaran itu. Oke. Bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat terhampiri ini? Apakah dia datang sendiri ke dunia untuk menunjukkan dirinya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia memperkenalkan dirinya? Dan dalilnya di mana? Gelar saya itu JMC, artinya jangan modal congor. Jadi dalil dulu baru bernarasi. Silakan. Oke. Siapa dulu nih? Bapak stopak dulu. Kalau di bawah Sudah, ini Yohan. pasien saya, murid saya dia. Bapak stopak dulu. Kau diam dulu. Kau tidak lama lagi. Mau lawan guru lagi. Udah? Ya. Oke. Ah, Ingat pertanyaan saya Allah tadi kan, Pak? memperkenalkan. Bapak ingat pertanyaan saya tadi kan? iya. Ya. Saya ingat. Allah Ya, Bapa coba. karena tidak ada manusia yang bisa melihat sang sumber itu, maka dia mengutus firman-Nya itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Mantap. Oke. Oke, sepakat. Sepakat. Maka tidak ada yang dapat melihat Allah itu, maka dia mengutus utusannya itu, benar? Mengutus firman-Nya menjadi daging. Iya, mengutus firman-Nya itu menjadi daging, yaitu manusia kan? Tidak mungkin daging babi, Ya. Ya. kan? Nah, menjadi Ya. manusia. Oke, baik. Tugas utusannya ke dunia ini untuk apa? Tugasnya Ya, tugasnya. untuk memberikan Tugasnya utusan yang firman menjadi manusia ini untuk apa tugasnya ke dunia ini? untuk memberikan keselamatan bagi kepada manusia itu. Apa? Memberikan keselamatan kepada manusia itu. Tugas utusannya ke dunia ini untuk apa? Memberikan keselamatan kepada umat manusia. Dalilnya di mana? Kasihkan saya dalil. Yesus adalah juru selamat. Dalil, Pak. Itu jawabannya. Dalil. Dalilnya di mana? Kan di Alkitab tertulis bahwa Yesus itulah juru selamat. Iya, dalilnya di Tapi mana? Dalil yang saya. memberikan keselamatan. Iya, di mana tertulis di Alkitab itu di mana? Coba cari, Bang, karena saya nggak bawa Alkitab. Coba cari, Bang. Oke, Coba perhatikan bukakan, baik-baik Bang, Bapak ya. Bang, Kita mau belajar ya. Bang Dapar. Kita mau belajar ya, Pak ya. Kita mau belajar ya. Oke, nanti. Oke, sabar. Nanti Bang Dafar bagian buka di situ, Bang Dafar. Saya bernarasi, tolong Bang Dafar buka data-data di situ. Apabila narasi saya itu benar, asyhadu. Apabila narasi saya itu salah, kita belajar ulang. Oke? Perhatikan Bapak. Bapak perhatikan baik-baik. Tunggu dulu, kan biar dibuka Bang Dapar dulu pernyataan saya tadi. Iya, sabar Bapak. Biarkan dulu, saya tahu datanya itu Bapak. Itu PST itu peneliti sekolah teologi Pak. Saya ini peneliti sekolah teologi Pak. Ya, begini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sosok siapa ini? Benar, inilah sosok Allah Bapa. Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita bisa mengenal Bapa itu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dihampiri? Maka Bapa mengutus utusannya datang ke dunia. Sehingga dalam Yohanes 1:18 narasinya begini. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus diutus ke dunia ini untuk menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, timbul pertanyaan. Ya. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:3-4.
Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Bapa? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah sekarang ketika Yesus menyampaikan firman Allah, apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah ini Yesus mendengar dari Bapaknya? Baca Yohanes 15:15. Apa yang aku katakan kepada kalian, itu yang kudengar dari Bapa, itu yang Bapa firmankan kepadaku. Yohanes 15:15. Nah, berarti tugas Yesus datang ke dunia ini adalah menyampaikan firman Bapa. Nah, barang siapa yang mengikuti firman Bapa yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Makanya dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18, datanglah seorang kaya kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Kenapa kamu bertanya yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Bapa. Dari mana kita bisa tahu perintah Bapa itu? Ya dari Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman Bapa. Bang Dafar, baca Yohanes 12:49 sampai 50, Bang. Minta tolong. Dengar dulu, Pak. Yohanes 12:49 sampai 50. Buka mute. Yohanes 12, 49 sampai 50. 12 ayat. Itu bunyinya Yesus berisi penegasan Yesus bahwa segala perkataan dan ajaran yang ia sampaikan berasal sepenuhnya dari Bapa yang mengutusnya. Terus sampai 50. 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi hidup yang kekal itu kita mengikuti Yesus, Pak. Hidup yang kekal itu kita harus mengikuti Yesus. Karena apa yang Yesus katakan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Makanya Kristen ini menjadi pengikut Kristus. Benar, Pak? Sepakat? Pak, merajuk dia. Merajuk anak orang.